Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semangat di hari Jumat yang sehat ini. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik ya? Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pembelajaran ilmu pengetahuan alam, yuk kita buka dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, materi pelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini yaitu tentang proses menghasilkan energi listrik. Energi listrik itu merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Sumber utama energi listrik adalah pembangkit listrik. Nah, contoh pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik tenaga air atau yang sering disingkat dengan nama PLTA. Pernah kalian mendengar istilah PLTA anak-anak? Ya, yuk kita lanjutkan kembali. PLTA dapat menghasilkan energi listrik dengan cara memanfaatkan energi air. Itu maksudnya energi air ya anak-anak. Nah, di sini Uspinda kemarin salah ketik ya. Yang betul memanfaatkan energi air yang mengalir. Uspinda ulangi lagi yang benar, energi air ya anak-anak. Aliran air itu dapat berasal dari aliran air terjun, aliran sungai yang deras, atau air yang dialirkan melalui pipa-pipa khusus yang tujuannya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Nah, di sini kalian perhatikan skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Di buku kalian ini sebenarnya gambarnya sudah ada ya anak-anak. Ini Uspinda coba menjelaskan ke kalian. Kalian bisa buka buku paket kalian. Nah, itu adalah contoh skema kerja dari PLTA. Yang pertama itu ada aliran air sungai atau air terjun atau waduk sebagai sumber energi pembangkit listrik yang mampu menggerakkan turbin. Perubahan yang terjadi dari energi potensial menjadi energi kinetik. Lalu yang kedua yaitu gerakan kincir air pada turbin menggerakkan dinamo atau generator yang kemudian membangkitkan listrik. Kecepatan turbin berputar itu disesuaikan dengan kecepatan aliran air. Semakin cepat aliran airnya, maka turbin berputar juga semakin cepat, sehingga energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, yang ketiga yaitu terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah melalui proses transmisi listrik. Nah, itu tadi skema kerja dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA ya anak-anak. Sekarang Uspinda lanjutkan.
Listrik yang dihasilkan oleh PLTA itu biasanya disalurkan ke rumah-rumah. Nah, di rumah kalian pasti kan ada energi listrik ya anak-anak. Karena adanya listrik tadi, adanya lampu yang bisa menyala, terus kulkas juga berfungsi. Terus misalnya kalian ingin membuat jus buah bisa menggunakan blender, itu kan karena adanya listrik yang disalurkan ke rumah-rumah. Ada juga di gedung perkantoran, bahkan di pabrik-pabrik juga. Besarnya jumlah energi listrik yang disalurkan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, di sini juga ada skema penyaluran energi listrik beserta keterangannya. Sama dengan gambar yang tadi ya anak, di buku kalian itu juga sudah ada, bisa kalian lihat dari buku kalian. Nah, ini ada skemanya, kalian perhatikan ya anak-anak. Skemanya ditandai dengan nomor 1 sampai 6. Yuk kita lihat keterangannya. Ya, keterangan yang pertama yaitu energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung-gedung perkantoran, sekolah, dan rumah-rumah penduduk. Yang kedua yaitu energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau yang sering disebut dengan sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA itu memiliki tegangan cukup tinggi. Keterangan di nomor 3 yaitu energi listrik kemudian masuk ke dalam transformator. Transformator atau yang sering dikenal dengan trafo itu merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Nah, pada tahap ini energi listrik dinaikkan tegangannya. Keterangan gambar nomor 4 yaitu energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Nah, jadi membutuhkan energi listrik dari pabrik ataupun rumah itu beda-beda ya. Biasanya yang membutuhkan energi lebih besar itu pabrik karena untuk keperluan produksi, sedangkan untuk di rumah-rumah itu tidak terlalu besar ya, karena tidak ada kegiatan produksi, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, yaitu tadi misalnya adanya kulkas, adanya blender, lampu, dan lain-lain. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator. Transformator ini fungsinya untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Energi listrik dan transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Ya, Usfinda lanjutkan. Terkadang dalam menyalurkan energi listrik mengalami gangguan. Nah, jadi ada kendala juga ya anak-anak. Penyebab terganggunya proses penyaluran listrik itu dapat disebabkan oleh peristiwa alam seperti adanya tersambar petir atau gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya salah satu komponen alat yang berhubungan dengan penyaluran listrik.
Nah, itu tadi materi ilmu pengetahuan alam hari ini ya anak-anak. Kita lanjutkan ke tugasnya. Tugas IPA hari ini adalah mengerjakan halaman 30 muatan IPA. Dari buku paket kalian ya. Uswinda ulangi, tugasnya mengerjakan halaman 30 muatan IPA. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu ada salah tulis nomor ya anak-anak. Nomor 5 itu sebenarnya yang benar nomor 4. Jadi yang dikerjakan nomor 1 sampai 4. Ingat, dikerjakan di kertas folio dan diberi nama kalian. Sekian dari Uswinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.